Assalamualaikum. Ayo dong semangat. Balik lagi nih sama aku Prapti Istiqomah orang Bekasi. Nah, aku di sini mau berbagi cerita lagi sama kalian. Yang tepatnya sih aku ingin jawab pertanyaan untuk kalian si pasien tuberkulosis ini gitu. Kalian harus menyaksikan video aku sampai selesai biar tidak ada penasaran lagi pertanyaan itu terus nanya-nanya ke orang, biar mencocokkan sama yang aku bicarakan. Atau lebih bagus lagi kalian harus konsultasi sama dokter kalian yang menanganinya gitu kan. Sebelumnya aku mau minta dukungan dari kalian untuk like bro, like karena kalian bisa menghargai aku dan bisa menyemangati aku untuk memberikan video lagi dan konsep-konsep kesehatan atau pengalaman dari teman aku atau sekitarnya, atau kalian sendiri yang bisa masuk dalam frame ini, mau kan? Terus aku mau ngucapin buat kalian yang sedang sakit, pokoknya ayo dong kita sembuh gitu, apalagi dengan COVID-19 ini. Buat keluarga kalian yang lagi terkena COVID, semoga kalian bisa dilindungi sama Allah ya. Terus ingat, cukup keluarga kalian aja di ruang lingkupnya, tidak usah menyebarkan yang di lain gitu. Berarti kalian tuh menyayangi lingkungan kalian. Walaupun COVID ini sendiri kan merasa dikucilkan, tapi kan memang lebih baiknya kalian mengucilkan diri kalian sendiri untuk kepentingan orang lain kan. Aku mau ngucapin makasih lagi ya buat kalian yang udah subscribe gitu. Yang belum subscribe cuma nonton doang, ayo dong subscribe terus nonton lagi video aku, biarin kalian tuh merasa membutuhkan aku. Maksudnya kalau aku bikin video lain kalian tahu, si Prapti bikin video gitu kan. Oke. Aku kali ini mau bahas tentang pertanyaan si tuberkulosis. Yang belum tahu harus tahu tuberkulosis itu apa, karena manfaatnya itu banyak banget. Terus habis itu kalian tuh juga harus tahu melindungi diri kalian dari tuberkulosis ini dan lingkungan kalian lagi gitu. Gejala tuberkulosis itu apa sih gitu. Sebelumnya aku ngasih tahu, tuberkulosis itu adalah kuman kecil yang bisa membuat kematian di setiap tubuh manusia. Bayangin, jangan sampai kalian terkena bro. Nah, gejala secara umum itu biasanya pertama batuk berkelanjutan selama 2 minggu. So, kalau kalian udah batuk selama 2 minggu nggak sembuh-sembuh, udah dikasih obat, dikasih ramuan, dikasih apa, nggak ada hasilnya, harus curiga ke tuberkulosis sendiri. Terus habis itu kalian batuknya disertai dengan dahak dan berdarah. Bayangin dong, berarti kan udah ada yang luka dalam tubuh kalian tanpa kalian menyadarinya dan menyepelekannya. Jangan sampai seperti itu ya. Ingat keluarga, ingat. Terus habis itu keringat di malam hari. Nah, kalau kalian keringetan di malam hari, tidak melakukan aktivitas apapun dan menggunakan pendingin udara, kipas angin, AC, atau tidur di luar sana tapi kok keringatan, itu juga harus curiga tuh gitu. Terus apalagi sih, penurunan berat badan secara drastis, nafsu makan berkurang. Kenapa sih nafsu makan berkurang tapi berat badannya turun? Ya iyalah, karena nggak ada asupan, di dalam ada kuman, ada virus digerogotin, gimana kalian mau berkembang? Tuberkulosis sendiri itu menyerang ada 2. Pertama itu TB paru, yang diserang itu adalah paru-paru. Kalian akan lebih cenderung sesak napas karena tuberkulosis sendiri itu menyerang si paru-parunya ini. Terus kedua itu TB ekstra paru, jadi di luar dari si paru tersebut. Misalkan kayak aku getah bening, ada benjolannya di leher. Getah bening sendiri itu meliputi ketiak, paha, selangkangan, sama payudara. Nah itu kan karena untuk menyimbangi di dalam tubuh ya, dan itu semuanya berbentuk benjolan. Jadi kalau ada benjolan dalam tubuh kalian tuh harus curiga gitu. Terus ini TB ekstra paru ini yang aku ketahuin aja ya, sebenarnya sih banyak banget gitu, jadi buat pengalaman aja. Terus kena selaput pada otak, jadi kalian tuh sering pingsan, sering pusing gitu. Terus ada juga TB tulang.
Nah, TB tulang itu mencirikan tuh ada benjolan pada tulang atau tulangnya itu tidak lurus sesuai dengan jalurnya. TB usus sendiri dalam sehari akan membuang air besar sebanyak 4 kali selama 2 minggu. Nah, jangan macam-macam atau menyepelekan tentang buang-buang air besar secara sepele. Itu bisa termasuk ke TB ekstra paru usus. Terus apakah bisa menular? Ya, untuk TB paru sendiri bisa menular melalui udara pada saat bernyanyi. Terus dia bersin. Nah, jadi lewat via udara itu si bakteri ini akan mengeluarkan, terus dia bisa menyerang atau memasuki tubuh orang sebanyak 15 orang. Kalau misalkan udaranya itu lembab, dia akan bertahan lama di udara sekitar. Makanya rumah kita tuh harus yang sinarnya masuk, terus udaranya itu keluar banyak, itu akan mengurangi lagi si tuberkulosis sendiri gitu. Karena Indonesia itu masuk di nomor 3 menurut penelitian di 2019 seluruh dunia. Bayangin gak sih? Nah, terus habis itu apalagi? Untuk TB ekstra paru sendiri tidak menular, mereka tidak akan mengeluarkan, tapi dia akan menyerang ke tubuh pasien. Dokter itu kan berbeda-beda mempunyai pendapatnya ya untuk tuberkulosis ini. Ada yang dioperasi atau tidak dioperasi. Kalau kasus aku ini dioperasi karena dokter aku itu ingin lebih akurat lagi dengan sampelnya hasil operasiannya itu gitu, karena aku ada 6 benjolan dan yang diambil 3, mungkin lebih cepatnya di situ gitu. Terus kalau misalkan kalian pengobatannya tidak dilakukan operasi, kalian bisa menanyakan sendiri sama dokternya gitu. Tapi kalau kalian meminum obat tuberkulosis si merah si kuning itu, berarti kan ada penindakan lebih lanjut untuk masa penyembuhan. Jadi untuk operasi tidak operasi itu tergantung dari dokter kalian gitu. Karena mempunyai satu tujuan, itu untuk membasmi tuberkulosis sendiri. Terus misalkan gini, jahitannya terlalu besar, dokternya nggak bagus, nggak juga. Terus jahitannya kecil, dokternya bagus, tidak juga. Karena dokter aku itu gini, pertama kali aku diseset dia bilang kok isinya darah, penasaran dong. Kedua lagi diseset isinya darah, ternyata aku mempunyai infeksi di dalam si tuberkulosis ini. Jadi ototnya itu kan infeksi, nah fungsinya itu kan karena pembelahan sendiri gitu. Tapi aku tidak membilang tidak operasi itu tidak bagus gitu kan. Pokoknya semua itu tergantung dari dokter ya. Aku hanya memberikan pengalaman dan cerita yang aku punya gitu. Terus kalau misalnya infeksi juga di dalam tubuh tapi tidak dioperasi, bisa sembuh nggak? Bisa, itu dari obatnya si tuberkulosis sendiri gitu. Terus anak kecil bisa terkena nggak sih? Bisa. Jadi semua tuberkulosis ini bisa menyerang siapapun dan jenis kelamin apapun, umur berapapun gitu. Tapi penularan dari anak kecil ini sangat kecil, karena kan anak kecil itu tidak bisa batuk. Malah dia kalau batuk kita bisa harus nyuruh batuk aja susah kan. Jadi lebih rentan sekali itu si orang dewasa ini yang menyebarkan virus ke anak kecil. Bisa sembuh nggak sih? Ya, nah tuberkulosis ini bisa dibilang bisa sembuh, bisa jika kita meminum obatnya secara konsisten. Pokoknya benar-benar mengikuti dengan anjuran dokter, itu bisa sembuh gitu. Tapi tuberkulosis ini akan bisa kembali lagi di dalam tubuh kita. Berarti apa? Bisa sembuh atau tidak, lah itu tergantung dari mindsetnya kalian sendiri gitu. Nah, selama kalian pengobatan kan dikasih masa pengobatan. Kalau khusus untuk ekstra paru itu lebih dikasih jangka panjang dibandingkan si TB paru gitu. Kalau TB paru lebih lamanya itu 6 bulan, tapi kalau ekstra paru tuh bisa 9 bulan gitu. Ada lagi kalau kalian tidak mentaati peraturannya dan tidak sesuai, kalian akan dikasih perpanjangan sampai 2 tahun masa pengobatan. Nah,
kalau misalkan nih selama 2 tahun ini nanti kalian tuh harus dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Kalian harus kontrol perkembangan si tuberkulosis itu sampai mana gitu. Nanti kalau misalkan dia benar-benar sehat, kalian imunnya bagus, dia tidak akan kembali. Tapi kalau kalian rendah, tuberkulosis itu akan kembali gitu. Aku benjolannya di leher, dioperasi, bisa juga dia kembali ke tempat nanah dan akan dilakukan operasi kembali. Makanya solusi satu-satunya itu jaga imun dengan baik, udaranya itu bagus, lingkungannya bagus, terus hati-hati sama orang yang mempunyai gejala batuk tersebut gitu. Gak apa-apa negor mereka yang batuk-batuk, tapi demi kebaikan dia dan demi kebaikan orang banyak. Aku mau bahas sedikit dan intermezzo ya. Kan ada tuh kalau yang seling-selingan gini, kalau misalkan nih satu rumah terus makanannya itu dipisah, alat-alat makannya dipisah gitu, terus cucian baju juga dipisah gitu kan. Itu sih sebenarnya nggak masalah karena alat makan itu kan udah dicuci, kecuali 1 sendok yang sama tanpa dicuci, gelas yang sama tanpa dicuci, itu bisa menularkan. Tapi kalau sama ini sih itu hanyalah mitos, tidak ada perubahan, tidak ada yang namanya penularan gitu. Terus seandainya nih pasien sendiri sedang menjalani pengobatan gitu, apa itu menular? Tidak, itu tidak disebutkan sebagai TB aktif gitu, karena dia sudah meringankan si tuberkulosis ini untuk menyebarkan ke orang lain gitu. Makanya ya buat kalian tuh, tuberkulosis itu jangan main-main. Untuk pasiennya jangan pernah menganggap sepele untuk si tuberkulosis ini. Kalau misalnya kalian udah merasa capek, merasa lelah, inget deh orang lain gak boleh kena ini gitu. Terus kan ada ya yang subscriber aku, ya si Prapi. Nah si subscriber aku itu kan nanya tuh, Kak aku 2 minggu kok gak ada perubahan gitu kan. Hey, kalian tuh baru 2 minggu, aku tuh udah 4 bulan. Maksudnya gak apa-apa, wajar kok. Selama 2 minggu ini jangan menganggap pengobatan itu instan, menganggap prosesnya itu panjang gitu. Berarti kalian tuh harus yang sabar, tawakal, istiqomah tuh. Ya masih banyak lah perjalanannya. Yang intinya kalau kalian ngikutin pedoman aku, insya Allah semuanya lancar. Pokoknya aku udah nggak bisa ngungkapin apa-apa lagi deh pokoknya gitu. Terus mungkin aku cuman bisa sampai di sini aja kali ya, mengasih informasi tentang tanya jawab tuberkulosis gitu. Aku cuman ya nggak bisa ngungkapin, cuman bilang terima kasih banyak. Kalian yang lagi putus asa, nggak usah putus asa. Aku juga kayak gitu kok, pertamanya putus asa, tapi ya kalau nggak dijalanin ya gimana gitu. Terus oh ya aku juga pernah kan ada yang dengar gini, katanya tuberkulosis itu, TB itu penyakit keturunan. Itu bukan penyakit keturunan, karena si udara sendiri kita satu rumah itu akan menular gitu. Yang lebih efisien lagi, yang lebih tidak menularkan lagi, si pasiennya sendiri harus bisa menjaga biar tidak menular. Itu dengan gimana? Pakai masker. Kalian tuh kalau misalnya kena TB paru, udah deh dipakai masker gitu kan, gak usah bilang ih apaan sih gitu, penyakitan. Biarin, yang penting lingkungan kalian sehat, saudara kalian sehat, orang yang kalian sayangin sehat, kalian bisa bahagia, bisa tersenyum gitu. Itu aja kali ya, aku dari tadi ngomong terus gitu, tapi semoga ini bermanfaat banget. Terus kalau kalian bosan sama aku, kalian bisa dong ngasih saran buat aku gini, Prap, bosan sih ngeliat wajah kamu terus gitu. Apa aja deh pokoknya kalian komen di bawah biar kita bisa sharing bareng ya. Dadah, terima kasih.